Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang persiapan dari tim nasional Indonesia jelang pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret nanti di Sydney. Karena seperti yang kita ikuti perkembangan beritanya, bahwa sudah ada tambahan 3 amunisi baru di skuad tim nasional Indonesia, yaitu Emil Audero, Dean James, dan juga Joey Pelupessy. Tapi kan sekarang muncul pertanyaan besar, apakah 3 pemain ini akan dimainkan di pertandingan melawan Australia? Kalau feeling saya, Martin Paes akan tetap dipilih sebagai penjaga gawang utama dari tim nasional Indonesia di pertandingan pada tanggal 20 Maret nanti, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Martin Paes telah membuktikan performanya dan juga kontribusinya bagi tim nasional Indonesia. Kecuali tiba-tiba Martin Paes tidak fit, maka tentu Emil Audero akan diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Tapi hadirnya Emil Audero juga cukup baik ya untuk bisa menciptakan sebuah persaingan di skuad tim nasional Indonesia. Artinya Martin Paes pun harus mempertahankan performanya yang selama ini dia tunjukkan. Berarti sekarang tim nasional Indonesia punya 2 penjaga gawang yang tentu punya kualitas permainan yang bisa membantu agar tim nasional Indonesia tidak banyak kebobolan, atau kalau bisa lebih banyak mencatat clean sheet atau tidak kebobolan sama sekali. Maka itu saya pikir menaturalisasi Emil Audero juga merupakan langkah yang bijak dari PSSI, walaupun kita tahu bahwa Emil membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Tapi saya pikir kita tidak perlu lagi lah mengingat masa lalu, dan kita juga perlu memberikan support kepada Emil Audero yang sekarang kita tahu bermain di Italia, walaupun bukan di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Italia ya, tapi sekarang kan dia bermain di Serie B. Tapi it's okay, sebelumnya kita tahu dia lama bermain di Serie A. Artinya sekarang persaingan di posisi penjaga gawang sudah bagus. Kalau yang kita tahu kan sebelumnya persaingan di posisi lini pertahanan itu kan ketat, ya kan? Di lini tengah ya biasa saja, di lini depan juga biasa saja. Tapi sekarang di posisi penjaga gawang dan di posisi back atau lini pertahanan ini sudah sangat ketat nih persaingannya. Jadi tidak akan mudah bagi pemain mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter. Maka itu siapapun pemain yang dipilih untuk bermain dari awal atau juga sebagai pemain pengganti harus memberikan performa terbaiknya. Maka itu yang selalu saya katakan bahwa memang tim nasional Indonesia butuh yang namanya kedalaman skuad. Tapi sekarang kita geser sedikit ke lini tengah, karena kita tahu sekarang ada Joey Pelupessy. Jika tadi saya katakan bahwa lini tengah itu persaingannya kurang ketat, sekarang persaingannya sangat ketat karena dengan adanya Joey Pelupessy. Kalau sebelumnya kan kita tahu ya sudah pasti nih Ivar dan juga Tom Hee yang akan main jika mereka sama-sama available atau jika mereka fit. Tapi sekarang dengan adanya Joey, tentu dia akan memberikan juga persaingan kepada Ivar Jenner. Saya bukan mengatakan bahwa Ivar Jenner ini pemain yang jelek, enggak pernah. Justru dia pemain yang bagus, tapi kalau dibandingkan dengan Joey, ya Joey jauh di atas Ivar Jenner. Karena dia pemain yang syarat berpengalaman dan tipe permainan itu beda teman-teman. Kalau Ivar Jenner tuh bermain lebih dekat ke pertahanan, tapi Joey itu bermain lebih dekat ke lini serang. Jika Ivar Jenner itu lebih banyak merebut bola, ya, tapi Joey ini bukan saja merebut bola, tapi juga bisa melakukan yang namanya counter pressing dan juga bisa bergerak dengan bola. Artinya dia adalah tipe pemain yang kita namakan itu destroyer. Jadi counter press, bergerak dengan bola, cepat memberikan umpan ke sektor sayap. Nah, memang sejauh ini belum ada pemain seperti Joey di tim nasional Indonesia. Dan kita tahu, Joey nanti bermain di tengah bersama sang profesor, Tom Hee. Benar kan? Jadi Tom Hee yang akan banyak berpikir bagaimana menyalurkan bola, tapi Joey ini yang akan menjadi perisai atau pelindungnya. Jadi yang akan melindungi Tom Hee untuk melakukan pekerjaannya, untuk bermain kreatif, untuk memberikan suplai bola ke depan. Tapi sesekali Joey ini saya tahu dari cara dia bermain, saya memang melihat ya, akhirnya highlights dari dia pada saat saya mendapatkan berita bahwa dia akan menjadi salah satu pemain tambahan di skuad tim nasional Indonesia. Bagus permainannya. Dan saya melihat dia beberapa kali itu bisa melepaskan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Ya, kurang lebih mirip kan dengan Ivar Jenner. Jadi saya pikir pemain seperti Joey ini bisa juga diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter di pertandingan melawan Australia. Karena kita tahu pemain-pemain Australia itu ya fisiknya memang ya tinggi besar, mereka kekar-kekar. Dan ya kita butuhlah pemain seperti Joey Pelupessy yang kita tahu kalau secara mental ya seharusnya sudah kuat lah dia.
Dia kan bukan pemain kemarin sore dan juga bukan pemain muda ya. Dia pemain yang benar-benar sudah matang. Jadi feeling saya Joy ini akan memberikan tambahan kekuatan bagi tim nasional Indonesia di lini tengah, dan kemungkinan atau feeling saya bisa juga dia langsung main sebagai starter. Tapi apakah dia bisa langsung beradaptasi? Nah, ini kan juga pertanyaan selanjutnya yang umum ditanyakan. Kalau menurut saya teman-teman, jika seorang pemain itu memang punya kualitas permainan, ya dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk bisa langsung nyetel dengan rekan-rekan yang lain. Seperti sebelumnya kita tahu Kelvin Verdong, ada juga J. Itses, ada juga Ragnar Orotmangun, dan ada juga Tom Hea. Jadi feeling saya jika Joy diberikan kesempatan, seharusnya dia bisa cepat nyetel dengan Tom Hea. Karena juga cara bermainnya kan berbeda, gak seperti Tom Hea. Tom Hea itu kan lebih banyak memberikan passing-passing cepat. Tapi kalau Joy ini kan lebih lama menguasai bola. Nah, artinya timnas kita akan punya pemain yang bisa hold the ball, yang bisa lebih lama menguasai bola di lini tengah. Nah, kemudian ada juga Dean James. Nah, kita tahu bahwa Ragnar Orotmangun ini kan absen ya, karena mendapatkan sanksi akibat akumulasi kartu kuning. Nah, yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan, Patrick Kluivert bisa saja memainkan Dean James di posisinya Ragnar Orotmangun. Tapi kalau saya lihat permainan dari Dean James ini beda, nggak seperti Ragnar. Kalau Ragnar ini pemain yang sangat agresif, dia bisa melakukan cutting inside, dia bisa memberikan supply bola, dia bisa shooting juga. Bahkan Ragnar juga memberikan assist kepada Marcelino kan. Ragnar memang pemain yang spesial. Tapi Dean James ini beda permainannya. Dean James ini lebih stylish. Jadi dia akan lebih lama menguasai bola, dia akan lebih banyak memberikan passing-passing, dia akan lebih banyak memberikan early crossing cepat. Karena memang ya ini tipe pemain yang lebih mengandalkan visi. Kalau Ragnar tuh kecepatan dan tusukan-tusukan, shooting keras. Nah, jika Dean James dimainkan di depan, dia strateginya harus pas, mau main seperti apa timnas Indonesia. Dan jika dia memberikan umpan, harus ada pemain yang sudah mencari ruang. Jadi jangan umpannya nanti nggak ketemu pemain gitu, nggak ketemu rekan yang lain. Nah, ini berarti harus ada sinkronisasi pergerakan antara Dean James dan juga siapapun nanti yang dimainkan di depan bersama dia, jika dia memang menggantikan Ragnar Orotmangun. Dan juga pergerakan dari second line ini harus cepat, tiba-tiba muncul untuk mendapatkan umpan dari Dean James. Dan jika Dean James main di depan, ya feeling saya tetap Kelvin Verdong yang akan bermain sebagai wingback atau juga fullback. Ya kan teman-teman, kita masih belum tahu juga formasinya seperti apa. Apakah 3 center back atau 4 pemain bertahan, atau memakai 5-3-2, bisa juga 5-3-2, kenapa enggak? Tapi 5-3-2 itu kan pada saat defend. Kemudian pada saat nyerang menjadi 3-5-2, bisa juga. Nah, ini yang kita tunggu. Dan Ole, saya yakin lah ya, Ole sudah dinaturalisasi dan memang ini adalah kebutuhan dari timnas Indonesia. Ya dia akan main dari awal lah sebagai starter. Jadi kalau mainnya dengan 3 penyerang, berarti Ole, kemudian Marcelino sebagai free roll di tengah, dan di sebelah kiri itu Dean James. Dan di belakangnya, ya ini hanya perkiraan saya, nanti kita tunggu lagi starting lineup, kan belum tahu kita siapa saja yang akan diturunkan, bahkan siapa saja 23 pemain yang nanti akan dibawa kan. Di tengah, feeling saya Joy dan juga Tom Hea. Jika di belakang pakai 4 pemain bertahan, maka Miss Hilgers dan juga J. Itses. Jika 3 pemain bertahan, berarti Rizky Ridho juga akan ikut bermain, penjaga gawang Martin Pas. Cuman bukan berarti bahwa para pemain yang nanti dipilih adalah para pemain sesuai dengan selera pelatih, enggak. Tapi pemain yang dipilih adalah sesuai dengan strategi permainan. Jadi mau mainnya nanti seperti apa? Memang saya baca nih di sosial media banyak sekali di antara teman-teman yang merupakan supporter dari timnas Indonesia menginginkan permainan yang menyerang. Nah, itu sangat beresiko. Main di Australia. Memang Australia bukan seperti yang 8 atau 5 tahun lalu. Tapi tetap saja mereka punya pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Dan pelatih baru mereka ini, Tony Popovich, kalau saya melihat strateginya itu compact football. Jadi akan memadatkan lini tengah. Tapi switching play mereka cepat. Jadi jika timnas Indonesia itu bermain menyerang, harus hati-hati, jangan sampai kena counter attack. Karena Australia itu di depan pemainnya cepat-cepat, punya kecepatan. Jadi ini yang harus diwaspadai. Kalau saya sih berharap yang penting main mengandalkan ball possession. Coba atur ritme permainan, ya kan, jangan sampai kehilangan penguasaan bola di area pertahanan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Karena saya masih ingat di Piala Asia Senior lalu, itu Australia bisa mencetak gol pertama itu karena kehilangan penguasaan bola. Pemain kita, saya lupa tuh siapa tuh di lini pertahanan, sehingga mereka bisa menciptakan peluang dan kemudian mencetak gol. Jadi harus berhati-hati. Saya sih berharap yang penting main lebih kompak di babak pertama, kemudian cari celah di ruang pertahanan Australia. Walaupun kita tahu Australia tidak full tim, tapi tetap saja
Mereka adalah tim yang kuat, dan yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa fans dari Australia menuntut pelatih mereka Tony Popovich agar bisa menang melawan Indonesia. Karena sekarang Australia menganggap Indonesia adalah rivalnya untuk lolos ke Piala Dunia. Gila gak tuh? Ya itulah yang selalu saya katakan, bahwa sekarang materi pemain dari timnas Indonesia itu materi pemain standar Eropa. Padahal mainnya kan di level Asia nih, mainnya di wilayah Asia. Maka itu sekarang Australia pun mulai berhati-hati melawan Indonesia. Kalau dulu para pemain Australia tentu sudah lebih confident, belum lawan juga mereka mungkin sudah yakin akan menang. Sekarang nggak seperti itu. Maka itu taktik itu yang sangat krusial di pertandingan pada tanggal 20 Maret nanti, teman-teman. Jangan sampai salah taktik, nah itu yang nanti menjadi bumerang. Maka itu saya sih tidak berharap bahwa timnas Indonesia akan bermain menyerang atau total football, enggak. Yang penting main taktis. Nah ini artinya kembali lagi nih, adalah tugasnya dari para asisten pelatih, dan tentunya Kluivert juga harus sudah bisa menganalisa permainan dari Australia, cari weak point mereka, cari kekuatan mereka tuh di mana, dan coba kurangi pergerakan-pergerakan para pemain mereka yang memang biasa dominan gitu. Baru kemudian taktiknya dipakai sesuai dengan lawan yang dihadapi. Dan yang kita tahu tadi beritanya bahwa Egy dicoret karena memang Egy kan cedera ya. Dia tidak membela Dewa United pada saat melawan Semen Padang, dan juga Borneo FC ya, pada saat Dewa United itu kalah. Artinya Egy tidak akan dibawa. Ragnar rencananya akan tetap berangkat ke Sydney, dan juga Justin Hubner, tapi mereka tentu tidak akan masuk ke dalam squad. Artinya jika memang nanti ada pemain tambahan, kemungkinan adalah Sananta dan juga mungkin Arhan nanti yang akan dipilih ya, atau mungkin juga Ferrari, tapi bisa juga Arhan, karena bisa juga nanti Kelvin dimainkan. Jika main pakai 3 center back, Kelvin dimainkan di posisi center back sebelah kiri, dan Shane yang dimainkan di posisi wingback, atau juga ya jika nanti mainnya pakai 4 pemain bertahan, berarti Kelvin yang di sebelah kiri ya. Jadi teman-teman, saya pikir kita sebagai supporter juga sekarang harus rendah hati, kita harus low profile, jangan gembar-gembor, karena Australia juga adalah tim yang kuat, walaupun memang kita optimis ya, dan kita harapkan minimal ya mendapatkan 1 poin timnas Indonesia di Australia agar tetap menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi sebagai supporter yang bijak, kita perlu rendah hati, kita perlu low profile agar tim nasional Indonesia kita bisa meroket. Dan untuk hal itu kita juga perlu memberikan narasi-narasi yang positif, dan kita mengawal perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Dimulai dulu dengan pertandingan pada tanggal 20 Maret nanti, tapi nanti saya akan kembali membuat konten pada saat kita sudah mengetahui siapa saja 23 pemain yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert, karena pada saat saya merekam konten ini, saya belum mendapatkan informasi tersebut. Untuk saat ini, kita tetap mendukung tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.